Mereka beralih ke obligasi korporasi atau saham. Kredit murah menggerakkan bisnis, bisnis mempekerjakan orang, dan orang bisa belanja. Kalau gagal, dampaknya bisa sangat buruk. Jepang, contoh negara yang mengalami hal ini. Neraca mereka masih bengkak, padahal krisis sudah berlalu. Halo semua, selamat datang di channel Ngobrol Saham. Hari ini kita akan membahas langkah besar dari Menteri Keuangan baru kita. Beliau dikabarkan akan menyuntikkan dana sebesar 200 triliun rupiah. Dana ini disalurkan langsung ke bank-bank himbara atau bank-bank milik negara. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, langkah ini memicu pertanyaan besar. Apakah ini termasuk quantitative easing? Quantitative easing atau QE itu kebijakan moneter yang sangat kontroversial dan penuh resiko. Mari kita kupas tuntas hubungan antara QE dan suntikan 200 triliun ini. Quantitative easing itu kebijakan moneter yang sifatnya nggak konvensional. Kebijakan ini biasanya dikeluarkan oleh bank sentral saat ekonomi terpuruk. Negara-negara besar seperti US dan Jepang pakai QE after krisis 2008. Sederhananya, QE sering diartikan mencetak uang. Tapi ini bukan mencetak uang kertas secara fisik. Bank sentral cuma nambahin angka saldo di sistem keuangan. Uang baru ini dipakai buat beli aset keuangan dari pasar. Aset yang dibeli umumnya obligasi pemerintah atau sekuritas lainnya. Pembelian ini melibatkan bank-bank komersial. Jadi bank sentral menyuntikkan uang digital dan mengambil aset dari bank komersial. Tindakan ini secara langsung meningkatkan jumlah uang beredar di sistem perbankan. Ini cara tepat buat menyalurkan likuiditas ke dalam pasar. Neraca bank sentral otomatis akan jadi lebih besar. Lalu, kenapa QE ini dilakukan? Alasan utamanya, karena suku bunga acuan sudah terlalu rendah. Suku bunga sudah nggak bisa turun lagi buat ningkatin ekonomi. Bank sentral kehabisan amunisi kebijakan konvensional. Tujuan QE buat nurunin biaya pinjaman secara keseluruhan. Ini sangat penting, terutama saat ekonomi lagi seret banget. Saat ekonomi seret, bank pada takut ngasih pinjaman. QE bikin bank-bank punya likuiditas yang melimpah. Uang yang melimpah ini harapannya akan mendorong bank untuk lebih berani menyalurkan kredit ke masyarakat. Bank-bank bakal saingan nurunin bunga pinjaman. Kredit bakal lebih murah dan mudah diakses oleh pelaku usaha. Bisnis bisa ekspansi dan konsumen terdorong buat belanja. Proses inilah yang secara teoritis menyelamatkan perekonomian. Selain itu, QE juga bisa menurunkan imbal hasil atau yield dari obligasi. Pembelian besar-besaran oleh bank sentral akan menaikkan harga obligasi. Kalau harga obligasi naik, yield atau imbal hasilnya turun. Imbal hasil yang rendah ini punya dua efek penting. Pertama, pemerintah lebih gampang buat ngutang di masa depan karena biaya pinjaman pemerintah jadi lebih rendah. Kedua, mendorong investasi ke aset yang lebih beresiko. Investor nggak tertarik lagi sama obligasi yang imbal hasilnya kecil. Mereka beralih ke obligasi korporasi atau saham. Perpindahan modal ini membantu memperbaiki kondisi pasar modal. QE ibarat doping yang kuat buat booster aktivitas ekonomi. Ini intervensi besar-besaran buat suplai uang. Tapi kekuatannya sebanding dengan resiko yang ditanggung. Kunci sukses QE harus dikontrol sangat ketat. QE bertujuan buat mengembalikan kepercayaan di pasar. Intinya adalah merangsang kembali roda ekonomi yang macet. Kalau berhasil, pemulihan bisa terjadi lebih cepat. Kalau gagal, dampaknya bisa sangat buruk. Ini yang membuat QE selalu jadi perdebatan. Kebijakan ini punya dua sisi yang ekstrim. Coba kita lihat sisi resiko yang sering diabaikan. Resiko ini yang harus diwaspadai oleh Menteri Keuangan. Resiko utama QE adalah potensi inflasi yang nggak terkendali. Inflasi terjadi karena nilai mata uang tergerus oleh jumlahnya yang banyak. Uang beredar terlalu banyak, tapi jumlah barang terbatas. Akibatnya, harga-harga barang akan naik tinggi.
Inflasi yang melonjak bisa merusak daya beli masyarakat. Ini bisa memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Resiko kedua, uangnya nggak dipakai. Bank sentral nggak bisa maksa bank buat minjamkan uangnya. Kalau bank nggak mau ngambil resiko kasih kredit, uangnya malah cuma ditimbun doang. Uang baru cuma akan stuck di saldo bank. Tujuan stimulasi ekonomi pun gagal tercapai. Jepang, contoh negara yang mengalami hal ini. Mereka malah kena deflasi, padahal udah QE. Bank nggak mau nyalurkan kredit karena takut gagal bayar. Meskipun uang yang berlimpah, ekonomi tetap stagnan. Uangnya banyak, tapi nggak ada yang mau pinjam. Resiko ketiga, masalah exit strategi. QE itu cuma sementara, nggak permanen. Setelah ekonomi pulih, QE harus dihentikan atau dibalik. Proses pembalikan ini disebut unwinding atau penarikan likuiditas. Bank sentral akan jual kembali aset yang dibeli sebelumnya. Uang yang diterima dari penjualan aset akan ditarik dari peredaran. Proses unwinding ini penting buat mengontrol inflasi di masa depan. Timing buat unwinding harus sangat akurat. Terlalu cepat, pemulihan ekonomi bisa terhenti mendadak. Bank sentral dan bisnis bisa kehilangan likuiditas utama mereka. Terlalu lambat, inflasi keburu naik tinggi dan sulit diatasi. Mengelola exit strategi ini tantangan terbesar dari QE. Bahkan negara-negara maju masih kesulitan membalikan QE sepenuhnya. Neraca mereka masih bengkak, padahal krisis sudah berlalu. Ini menunjukkan kompleksitas kebijakan moneter ini. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara itu. Coba kita analisis kebijakan suntikan 200 triliun oleh Pak Purbaya. Secara teknis ini bukan QE murni dalam definisinya. QE murni dilakukan oleh Bank Sentral atau BI melalui pembelian obligasi. Kebijakan Pak Purbaya ini lebih bersifat fiskal atau kebijakan anggaran. Tapi tujuan dan dampaknya punya kemiripan dengan QE. Tujuannya sama, menggenjot likuiditas di sistem perbankan. Dana ini diberikan langsung ke Bank Himbara yang merupakan BUMN. Pemerintah berharap bank-bank ini bisa bertindak sebagai pionir kredit. Bank Himbara mendapatkan tambahan modal kerja signifikan. Mereka diharapkan lebih agresif menyalurkan pinjaman. Pinjaman ini harus diarahkan ke sektor-sektor produktif. Sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan. Suntikan ini diharapkan bisa memicu efek berganda atau multiplier effect. Kredit murah menggerakkan bisnis, bisnis mempekerjakan orang, dan orang bisa belanja. Inilah siklus positif yang ingin dicapai pemerintah. Risiko inflasi tetap menjadi bayang-bayang utama. Dana 200 triliun ini akan meningkatkan uang yang beredar. Kalau penyaluran kreditnya terlalu cepat dan nggak terkontrol, dan nggak diimbangi dengan produksi barang yang cukup, maka tekanan inflasi akan meningkat di pasar. Ini harus jadi perhatian utama Bank Indonesia. Kebijakan fiskal Menteri Keuangan harus sejalan dengan kebijakan moneter BI. Koordinasi yang baik jadi kunci buat menjaga stabilitas harga. Resiko penimbunan uang juga perlu dipertimbangkan. Bank Himbara bisa aja nggak mau menyalurkan semua dana. Mereka mungkin melihat tingginya resiko gagal bayar di pasar. Kalau itu terjadi, dana 200 triliun itu cuma akan mengendap. Tujuan stimulus ekonomi pun nggak akan tercapai. Oleh karena itu, Menteri Keuangan harus menetapkan target yang jelas. Pengawasan penyaluran dana ini harus dilakukan secara ketat. Dana harus dipastikan mengalir ke sektor yang paling membutuhkan, sektor yang punya dampak berganda yang besar. Kebijakan ini adalah langkah berani yang menunjukkan urgensi stimulasi, tapi keberhasilannya bergantung pada implementasi di lapangan. Apakah kredit ini benar-benar mudah diakses UMKM? Apakah bunga yang ditawarkan benar-benar rendah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan dampaknya. Jika sukses, ekonomi akan mendapatkan dorongan yang kuat. Jika gagal, mungkin kita akan berhadapan dengan inflasi yang tinggi. Kebijakan ini adalah ujian besar bagi tim ekonomi baru Indonesia.
Kita harus memantau indikator ekonomi secara berkelanjutan, terutama laju inflasi dan pertumbuhan kredit perbankan. Masyarakat perlu mendapatkan jaminan kalau uang ini produktif. Ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang daya beli masyarakat. Harapannya, suntikan dana ini memicu optimisme. Optimisme bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Kita berharap resiko inflasi dapat dikelola dengan baik. Kebijakan ekonomi yang besar selalu menuntut kehati-hatian. Indonesia harus mengambil pelajaran terbaik dari QE global. Tujuannya, stimulasi tanpa menciptakan krisis baru. Kita akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini. Apakah langkah Menteri Keuangan akan jadi pahlawan ekonomi atau justru jadi bumerang yang nggak terduga? Mari kita tunggu dan lihat dampaknya beberapa waktu ke depan. Gimana pandangan kalian mengenai suntikan dana 200 triliun ini? Apakah ini langkah yang tepat atau beresiko? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa bagikan informasi penting ini. Tujuannya agar kita semua cerdas dalam isu ekonomi.